Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kita mulai. Di sini terdapat menu identitas, tujuan, materi, dan latihan. Perkenalkan, saya Anggita Firnanda dengan NIM 221101010041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A1. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Di sini terdapat tujuan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri, menganalisis Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, membiasakan diri membaca dengan tartil Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait, menghafalkan dengan fasih dan lancar Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Langsung saja kita akan mempelajari materi yang pertama tentang zina. Pengertian zina. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah sepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukum bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau zina muhson, atau belum berkeluarga atau ghairu muhson, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu hukuman untuk perbuatan zina muhson. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhson adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis dan pejaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah
deras 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku zina menurut KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Menelaah isi dan kandungan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 tersebut, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan pada kalimat, dan janganlah kamu mendekati zina, dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk hanyalah sekalipun, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, tipis dan transparan. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang hawa nafsu. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, menjalani pergaulan bebas. Yang kelima, menonton konten, tayangan, film, TV yang dapat merangsang hawa nafsu dan syahwat. Dampak dari perbuatan zina. Dampak yang akan ditanggung di dunia yaitu kehilangan kewibawaan. Yang kedua, memperpendek umur, dijauhi atau dikucilkan masyarakat di sekitarnya, menyebabkan kefakiran, garis nasabnya menjadi tidak jelas. Sedangkan dampak yang akan ditanggung di akhirat yaitu mendapat murka Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendapat hisab yang buruk, mendapat siksa yang pedih. Hadis tentang larangan zina. Di sini disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis kedua yaitu yang berarti tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan dengan ketiga dari mereka adalah setan. Setelah kita mempelajari tentang zina, di sini terdapat beberapa latihan, beberapa soal. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.